karena portofolio saya seorang pengusaha bakso, akhirnya ketika saya datang ke sini coba dikasih amanah di amal usaha. Jadi sebenarnya divisi Pusat Dakwah dan Kemasjidan ini bukan divisi baru, tapi divisi yang sudah ada dari awal berdirinya Munzalan. Mengenalkan bagaimana sistem atau bagaimana pola masjid yang mandiri, masjid yang multifungsi, masjid yang wakafnya produktif kepada seluruh masjid yang ada di Indonesia bahkan dunia. Masjid Kapal Munzalan sudah ada 15 cabang di seluruh Indonesia. Dari 5 angkatan pelatihan masjid milioner, alumninya sekarang sudah lebih dari 1000 masjid. 1000 lebih di seluruh Indonesia. Membawa pesan Islam langsung ke lubuk hati, ke sanubari setiap lapisan masyarakat. Kami tidak ingin Islam hanya dikenal di beberapa lapisan saja. Kami tidak ingin Islam terdampak atau terlihat horor dan menakutkan. Kami ingin Islam dinilai memang sebagaimana Islam ada. Sebagaimana Islam itu dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana Islam diturunkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Adia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz, hari ini kita mau bahas tentang Pusat Dakwah dan Kemasjidan. Siap. Tapi sebelumnya, saya mau tahu dong alamat asal Ustadz di mana sih? Alamat ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu kan Masjid Kapal Munzalan ini ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi saya sendiri ternyata bukan asli orang Pontianak. Saya ini aslinya dari Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat, Ustaz. Bandung, Jawa Barat. Kenapa kok bisa terdampar di Pontianak? Kalau dibilang terdampar di Pontianak, sebenarnya memang karena kedekatan saya dengan beberapa orang yang sudah ada di Munzalan. Salah satunya ada Ustadz Lukman sendiri yang merupakan guru, pengajar, pembimbing dulu ketika di Gontor. Jadi memang kenalnya sudah lama dengan Ustadz Lukman, sudah tahu lama. Nah, ketika beliau berkiprah di dunia dakwah, saya pulang dari Gontor S1. Akhirnya ketika saya melanjutkan S2 di Bandung, memulai bisnis, memulai pernikahan, di situ saya sudah mulai sering mendengar pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Ustadz Lukman. Sampailah di tahun 2019 beliau ada mengajak untuk bergabung bersama ke Pontianak, dan setelah mendapatkan izin dari orang tua, kami berangkat ke Pontianak. Gitu. Oke, kalau boleh tahu Ustadz, bisnis Ustadz dulu sebelum gabung di Munzalan apa sih? Jadi karena gini, ketika saya mengabdi di Gontor, saya diberikan amanah untuk memanage rumah makan Latansa Gontor. Ketika itu di rumah makan ada banyak menu lah. Salah satu menunya adalah bakso. Karena hobi saya juga masak selain makan, gitu kan. Jadi saya juga pas pulang ke rumah tuh ada dalam pikiran saya gimana saya bisa mandiri. Sebelum menikah saya harus bisa mandiri. Akhirnya saya mulai bisnis bakso, mulai dari gerobakan, pentol, jual di Car Free Day, sampai di titik terakhir ada 2 outlet yang dikelola di Bandung ketika itu. Itu lagi maju-majunya atau gimana? Masih merintis, masih proses merintis, masih proses mengawali awal, tapi akhirnya dilanjutkan oleh keluarga, oleh adik, dan kami lebih memilih terjun ke dunia dakwah di Munzalan. Lebih seperti itu. Ini Ustadz pertama kali datang di Munzalan itu, Ustadz dapat amanah apa? Jadi yang menarik itu karena yang merekomendasikan saya itu Ustadz Andika dan Ustadz Lukman sendiri ya. Ketika itu di Munzalan baru ada, jadi dulu kan di Munzalan belum ada amal-amal yang banyak. Baru ketika itu ada pendidikan dan sosial. Nah, ada pergerakan di Munzalan adalah pergerakan kemandirian usahanya. Namun ketika itu belum ada direktur atau wakil pengasuh yang bisa menghandle itu. Nah, karena portofolio saya seorang pengusaha bakso, akhirnya ketika saya datang ke sini coba dikasih amanah di amal usaha. Jadi 1 tahun kita memegang kurang lebih 1 tahun lebih ya, memegang amal usaha di Masjid Kapal Munzalan. Di Masjid Kapal Munzalan Ustadz ya. Terus sekarang ini kan Ustadz udah pindah divisi ya. Katanya ini divisi baru juga. Siap. Nah, Ustadz kan sekarang diamanahkan divisi, kalau tidak salah itu Pusat Dakwah dan Kemasjidan. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, Pusat Dakwah dan Kemasjidan itu apa? Jadi sebenarnya divisi Pusat Dakwah dan Kemasjidan ini bukan divisi baru, tapi divisi yang sudah ada dari awal berdirinya Munzalan. Karena ketika Munzalan berdiri, Masjid Kapal Munzalan itu berdiri,
yang didirikan pertama kali oleh To'ya dan Ustadz Lukman adalah pusat dakwah. Pusat dakwah dulu ya Ustadz ya? Pusat dakwah, tapi memang bukan dalam bentuk divisi, hanya dalam bentuk nama bangunan, yang mana gedung atau rumah di situ adalah pusat dari dakwahnya Munzalan. Nah, ketika itu sudah ada nama pusat dakwah, dan masjid memang salah satu atau satu-satunya poin awal pergerakan dari Munzalan. Nah, seiring dengan perkembangan pergerakan Masjid Kapal Munzalan dengan sosialnya, dengan pendidikan dan dengan usahanya, akhirnya dilihat oleh para pimpinan nampaknya bagaimana pergerakan dakwah Munzalan secara strategik harus mulai tersistematisasi. Jadi jangan sampai fokus di sosial, fokus di pendidikan, dan fokus di usaha tadi menghilangkan ruh dari dakwah itu sendiri, karena memang tidak ada divisinya kemarin tuh. Akhirnya dibentuklah divisi yang khusus berpikiran atau khusus memaintain bagaimana pola dakwah, pola media, bagaimana pola approaching kita kepada beberapa segmen dakwah. Nah, itu dibentuklah namanya pusat dakwah dan kemasjidan. Kenapa ada kemasjidan? Karena fokus kita adalah salah satunya adalah dakwah masjid, mengenalkan bagaimana sistem atau bagaimana pola masjid yang mandiri, masjid yang multifungsi, masjid yang wakafnya produktif kepada seluruh masjid yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Bahkan dunia. Luar biasa Ustadz. Ustadz, ini juga Ustadz, visi misinya sendiri ada Ustadz? Apa visi misi dari pusat dakwah dan kemasjidan? Mengenalkan Islam, mengenalkan bagaimana ajaran Islam, dakwah ini merata ke seluruh umat yang ada, itu visinya. Nah, utamanya apa yang harus dibawa oleh pusat dakwah ini adalah semangat untuk islah. Islah ini adalah semangat untuk perbaikan. Di surah Hud ayat 88, in uridu ilal islah. Jadi adanya pusat dakwah saat ini adalah ingin memperbaiki apa-apa yang kurang baik. Itu visi besarnya. Visi besar ya Ustaz. Tapi kalau misinya akhirnya kita mulai ada beberapa suatu fokus pada dakwah kemasjidan. Ada yang fokus pada dakwah kelembagaan, ada yang fokus pada dakwah media, dan ada yang fokus juga pada dakwah rintisan. Jadi kita mulai membagi spesifik atau membagi segmen dakwah ini lebih spesifik. Kalau dulu mungkin dakwah masjid ya dakwah muslim kepada seluruhan. Tapi sekarang kita nggak bisa kayak gitu. Akhirnya muncul lembaga-lembaga dakwah baru. Contoh, untuk kepelatihan masjid khusus ada namanya lembaga dakwah Masjid Enterprise. Masjid Enterprise. Di sini khusus pelatihan masjid dan pengajaran bagaimana masjid bisa berdaya. Nah, untuk segmen mu'alaf, orang-orang mu'alaf seperti Anda tentunya. Nah, ini bagaimana kita ikat, kita ayomi dengan satu lembaga bernama Saudara Seiman. Saudara Seiman. Terus ada lagi segmen pertanian, dakwah di pertanian. Bagaimana pondok pesantren, orang-orang muslim yang punya tanah bisa mandiri dalam segi pangan. Akhirnya dibikinlah pondok tani. Nah, bagian-bagian dakwah tadi yang banyak tadi itu akhirnya berkumpul dalam satu divisi, dalam naungan divisi itu pusat dakwah. Jadi pusat dakwah ini akhirnya membawahi banyak divisi dakwah sesuai dengan segmennya masing-masing. Menarik Ustadz. Nah, terus untuk dengan adanya pusat dakwah dan kemasjidan ini, apa harapannya untuk Masjid Kapal Munzalan ke depan Ustadz? Harapannya sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang harapan tentang Masjid Kapal Munzalan, pusat dakwah dan kemasjidan ini haruslah bisa menjadi corong utama, menyampaikan nilai-nilai Islam yang tepat, nilai-nilai Islam yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Jadi kalau bahasanya Ustadz Lukman, kita di pusat dakwah tidak sedang mengenalkan Islam yang baru, karena nggak ada Islam yang baru. Islam sudah sempurna ketika Rasulullah melakukan haji wada, ya. Ada di situ al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah disempurnakan agama Islam ini. Artinya tidak usah ada agama yang baru, tidak usah ada konsep yang baru, tapi kita membawa Islam bukan the new Islam, tapi the new approach dengan pendekatan yang baru. Nah, kalau dulu sebenarnya ngajak orang sholat cukup pakai azan. Nah, sekarang gimana caranya? Karena mungkin zamannya sudah berubah, azannya tetap tapi ada pengeras suara. Nah, itu adalah new approach. Nah, bagaimana kita mendekati itu dengan konsep yang baru? Harapannya dengan adanya pusat dakwah ini kita bisa terus mengenal, terus memperbaharui konsep pendekatan-pendekatan yang membawa nilai-nilai keislaman menjadi nilai-nilai yang bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Bahkan dunia Ustadz ya? Iya. Oke Ustadz, ini kan berbicara masalah pusat dakwah dengan masjidan. Ada nggak hal unik pertama kali merintis pusat dakwah ini? Oh ada, banyak. Salah satunya Ustadz. Jadi pertama kali saya Ramadan tahun lalu divisi pusat dakwah itu hanya ada satu staf.
Ustadz Habibie. Jadi kami berdua lah divisi pusat dakwah ketika itu. Dan luar biasa ketika itu Ustadz Lukman langsung ngarahkan, Adia, antum ngurusin pusat dakwah. Antum jadi orang masjid. Antum jadi orang yang ngawal ruhnya masjid. Coba pikirkan bagaimana. Jadi kalau di Munzalan Ustadz Lukman selalu mengetes, pikirkan bagaimana caranya, bagaimana pusat dakwah ini. Akhirnya di situ saya bingung karena nggak ada tim, nggak ada apa-apa ya. Artinya benar-benar cuma sendiri, cuma sama Habibie. Artinya ketika itu apa yang bisa kami kerjakan, ya sudah, kita berusaha merapikan masjid dengan teman-teman masjid yang ada. Yuk gabung ke pusat dakwah, dipindahkan dari amal pendidikan, tim-tim masjid dari masuk pusat dakwah, mulai ada tim pusat dakwah, merapikan masjid. Bagaimana SOP masjid, bagaimana operasional yang tadinya sebenarnya sudah rapi sama tim amal pendidikan, di pusat dakwah kita sempurnakan. Nah, kita fokus selama 3 bulan awal tuh hanya mikir masjid aja, bagaimana masjid ini rapi, bersih, wangi, semuanya sesuai dengan apa yang kita ajarkan di Masjid Bilioner. Nah, selanjutnya setelah itu mulai muncul saudara seiman, mulai muncul Masjid Bilioner, mulai bergabung, mulai konsolidasi. Nah, di awal tuh memang yang bikin kita kaget karena memang kita survive. Dan alhasil orang-orang yang ada pun memang orang-orang pilihan, orang-orang yang mau fight gitu. Nah, akhirnya dengan kondisi survive tadi muncullah yang unik, itu adalah orang-orang yang Allah datangkan ini adalah betul-betul orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus. Nah, kalau sebelumnya mungkin di beberapa tempat kita berusaha, ada ketika kesulitan mencari karyawan, kesulitan mencari orang yang membersamai pergerakan, justru ketika kita fase survive sendirian tadi ya, mau netes aja mengerjakan hal yang baik berulang-ulang. Nah, di situ Allah datangkan orang-orang baik untuk membersamai, dan tanpa sadar 1 tahun berjalan pusat dakwah, sekarang sudah kurang lebih ada 70 orang yang bersamai. 70 orang dari sendirian, dari 2 orang tadi. Dari 2 orang. Awalnya gitu, bikin resume SMK, belajar lagi, rendahkan ego lagi, menghilangkan penyakit merasa, terus aja itu aja. Dan itu terus diulang sampai sekarang masih terus mengulang, karena namanya iman, namanya penyakit merasa ya, kalau nggak kita update terus untuk antibodinya, antivirusnya, dia akan terus melawan. Makanya mau nggak mau kita harus terus update diri. SMK jangan sampai bolong, sholat subuh, sholat jamaah, hal-hal kecil seperti itu sebetulnya itulah modal paling besar menjalankan dakwah yang saat ini sedang dikerjakan. Baik Ustadz, berbicara masalah pusat dakwah dan kemasjidan, ini kan udah selama 1 tahun ya Ustadz ya. Nah, selama 1 tahun itu apakah di Masjid Kapal Munzalan Indonesia saja kah programnya, atau malah udah nyebar nih? Jadi kalau cerita tentang pusat dakwah dan kemasjidan, alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun ini Masjid Kapal Munzalan sudah ada 15 cabang di seluruh Indonesia. 15 cabang ya Ustadz ya? Iya. Dan 15 cabang ini bertumbuh, istilahnya bertumbuh, menyebar tanpa skenario dari program kerja yang kita buat. Jadi dari awal nggak ada Ustadz Lukman bilang targetnya bikin masjid cabang, nggak ada. Saya pun nggak ada pernah nulis masjid cabang, tapi karena pergerakan kemasjidan sudah ada, sudah mulai ada wacana, ayo kita bikin masjid cabang Kapal Munzalan, yang mana masjid ini bisa mengadopsi sistem yang sudah ada di pusat. Dan akhirnya para muhsinin, orang-orang baik, orang-orang pergerakan di daerah berebut untuk mengadakan masjid kapal. Akhirnya ada tanah, ayo kami bikin masjid kapal. Para pemuda, bahkan ada beberapa cerita di Kutai Kartanegara, masjidnya dari tanahnya itu jauh dari lokasi. Masjidnya dimulai dari tempat yang seperti panggung. Di daerah Bone, rumah seorang anggota Paskas itu dijadikan masjid. Orangnya pindah ke kontrakan. Terus ada juga di Parepare, panggung. Terus ada cerita di Singkawang, saung bentuknya. Jadi macam-macam. Dan ketika itu memang ditanamkan oleh pimpinan, kalau mau bikin Masjid Kapal Munzalan, yang paling ditanamkan kita tidak sedang membangun infrastruktur. Masjid itu bukan hanya infrastruktur yang baik, bukan hanya bangunan besi dan beton, tapi bagaimana kita menghadirkan fungsi dan kontribusi. Akhirnya teman-teman yang membuat Masjid Kapal Munzalan cabang ini berawal dari masjid-masjid sementara, kayak di Palu masjidnya sementara. Dan akhirnya dari situ, dari pergerakan masjid cabang itu mulai menginspirasi orang-orang yang punya rezeki lebih, yang punya
tanah-tanah strategis. Contohnya ada di Jakarta. Ya. Di Jakarta ini ada muhsinin sekeluarga besar. Kita doakan semoga para muhsinin yang sudah mewakafkan hartanya Allah berkahi. Amin. Nah, muhsinin ini punya tanah di daerah Petukangan, ya, di mana tanah itu pinggir jalan dengan harga 50 miliar valuasi tanah 50 itu. miliar ya? Diwakafkan menjadi surah Utamun Zalam. Masya Allah. Nah, jadi pergerakan 1 tahun ini bukan dengan desain manusia. Tapi dengan desain memang Allah berjalan begitu saja. Itu dakwah kemasjidannya. Nah, ketika masjid sudah ada, otomatis dakwah masjid ini menjadi kurikulum bersama garapannya. Yang mana di pusat ada SMK, di daerah sini ada apa, di daerah sini punya kekhasan masing-masing yang dikembangkan. Yang paling penting adalah setiap masjid membawa visi menjadikan Masjid Kapal Munzalan tempat kembalinya orang ke masjid, ke Baitullah, masjid yang ramah anak, ramah pemuda, dan masjid yang penuh dengan fungsi dan kontribusi yang diharapkan orang-orang. Nah itu. Dan yang menarik ke Bang Sandang, Masjid Kapal Munzalan ini mulai ada pelatihan kemasjidan kan dengan Masjid Bilioner. Dan yang menarik tuh, dari 5 angkatan pelatihan Masjid Bilioner, alumninya sekarang sudah lebih dari 1000 masjid. 1000 lebih di seluruh Indonesia. Banyak ya. Dan lagi itu nggak pakai skenario manusia. Iya. Jadi memang kita hanya berjalan gitu aja, nggak pakai target dari misalkan Ramadan 1442 kami targetkan, nggak ada kayak gitu. Pimpinan selalu bilang sudah jalankan. Ya kami jalankan, maintain, ikut arusnya. Ternyata memang Allah yang membesarkan. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Memang kalau gerakannya itu mulai dari sini pelan-pelan. Dia tuh ibaratnya kayak netes, tumbuh, netes, berkembang ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, untuk harapannya Ustadz, untuk Masjid Kapal Munzalan yang dimana divisi pusat dakwah di kemasjidan itu, apa nih ke depan harapannya? Kalau harapan terbesar kami sih, tetap ya, pusat dakwah dan kemasjidan ini menjadi sebuah divisi yang bisa membawa pesan masjid, membawa pesan Islam langsung ke lubuk hati, ke sanubari setiap lapisan masyarakat. Kami tidak ingin Islam hanya dikenal di beberapa lapisan saja. Kami tidak ingin Islam terdampak atau terlihat horor dan menakutkan. Kami ingin Islam dinilai memang sebagaimana Islam ada. Sebagaimana Islam itu dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana Islam diturunkan oleh Allah. Nah, itu kita ingin mencoba menyampaikan dengan gaya, dengan bahasa yang sesuai dengan frekuensi para orang-orang yang ada di sekitaran kita. Jadi kan nggak bisa sama. Nah, pusat dakwah harapannya semakin bisa solid, semakin bisa intens, semakin bisa banyak orang baik yang membersamai. Untuk apa? Karena memang untuk mengemas dakwah ini sesuai dengan kondisi audiens itu, kita butuh tim yang banyak, tim yang solid, tim yang hebat, tim yang ikhlas. Nah, itulah yang sedang jadi harapan terbesar kita saat ini. Semoga yang ada Allah perbaiki, dan semoga orang-orang yang baik di luar sana Allah datangkan dengan cara-cara yang Allah. Amin ya Allah. Oke, Ustadz, ini last question sih Ustadz. Oke. Nah, ini pesan untuk orang-orang yang saat ini mungkin lagi merintis pusat dakwah dan kemasjidan, yang saat ini juga bergerak ikhlas dalam mencari ridhonya Allah. Siap. Apa nih Ustadz? Baik, buat teman-teman yang sekarang sedang bergerak di bidang dakwah, entah itu dakwah kemanusiaan, filantropi, dakwah pendidikan, dakwah usaha, apapun itu, yang harus dipahamkan betul-betul adalah transaksi antum, transaksi kita saat ini dalam dunia dakwah bukanlah dengan manusia. Dalam dakwah, tugas utama kita sebagai duat, sebagai dai adalah menyampaikan dengan baik. Tugas kita menyampaikan dengan baik sesuai dengan halul mad'u. Halul mad'u ini kondisi orang yang kita sampaikan. Kalau daerah tersebut menyukai sesuatu, kita sesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Contoh ya. Contohnya misalkan kita ada di daerah Kalimantan Barat. Terus kita ngajak makan-makan orang Kalimantan Barat dengan menu daerah Papua. Nampaknya orang-orang Kalimantan Barat tidak akan suka. Penyesuaiannya cukup lama. Akhirnya apa? Menu makanan yang disesuaikan adalah menu makanan dari Kalimantan Barat. Gitu kan? Nah, itu adalah salah satu cara metode bagaimana kita mendekatkan dan bagaimana kita memaksimalkan potensi kita agar dakwah kita bisa dinikmati dan dimiliki atau diterima oleh semua kalangan. Nah, tapi sekali lagi, tugas kita hanya menyampaikan. Ustadz, sudah kami sampaikan, tapi orang itu tidak nerima. Yes, karena tugas kita hanya sampai di penyampaian. Penerimaan itu murni haknya Allah. Kita sudah menyampaikan dengan baik, tapi orang itu belum mau menerima, berarti memang belum waktunya. Atau
kita sebagai dai, sebagai pendakwah yang kurang ikhlas. Kita sebagai pendakwah kurang lillah. Kita sebagai pendakwah masih ingin dihargai, masih ingin diapresiasi. Bisa jadi. Nah, akhirnya itulah yang terjadi pada kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi terdahulu. Kalau sekarang antum dengan terjun ke dunia dakwah, dijauhi teman lama, diasingkan keluarga, dijauhi oleh pasangan, biasa saja. Kenapa? Karena semua nabi punya ujiannya masing-masing. Nabi Nuh, anaknya kandung tidak mau ikut. Ya kan? Nabi Lut, istrinya yang terjerumus ke dalam ikut dosa kaum-kaumnya. Nabi Ibrahim, ayahnya yang tidak mau mendukung dunia dakwah, bahkan terus membuat berhala. Artinya apa? Gambaran inilah yang menjadi gambaran untuk kita dalam terjun dalam dunia dakwah. Intinya jalan terus, jalan lurus lillahi ta'ala. Hanya paku yang lurus yang akan terus dipalu. Artinya selama antum lurus jalannya, pasti akan Allah kasih ujian-ujian untuk apa? Memperdalam keimanan kita. Nah, selama itu terjadi, yuk jalan terus, jangan takut. Insya Allah ketika kita betul-betul lillahi ta'ala, Allah pasti Bang Sandang datangkan pertolongan. Bisa nanti orang-orang terbaik, bisa nanti rezeki terbaik, bisa jadi tempat terbaik. Yang pasti Allah pasti akan datang mendatangkan pertolongan untuk kita membesarkan agamanya. Yang paling penting tadi, murnikan hati kita lillahi ta'ala. Yuk sama-sama belajar untuk menyampaikan kemurnian dakwah. Murnikan hati kita lillahi ta'ala. Masya Allah. Masya Allah Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih juga Ustadz karena udah nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukan Ustadz. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa sibuknya beliau nih. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Nah, itu dia sinopsis dari apa yang sudah dijalankan oleh Ustadz Adia di Divisi Pusat Dakwah dan Kemasjidan. Semoga bisa menginspirasi dan bisa teman-teman ikuti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan yang paling penting adalah jangan lupa besok ketemu lagi di jam yang sama di sinopsis berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.